Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah senantiasa tercurah bagi setiap kita pada pagi hari ini. Sungguh bahagia kalau hari ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan juga kita sungguh percaya pagi ini Tuhan sudah menyediakan santapan bagi rohani kita melalui hamba-Nya yang Dia kasihi. Kita mau katakan, kami berkumpul Tuhan, memuji-Mu, memuliakan-Mu kepada Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Mari kita mau katakan, kami berkumpul. Sambil kita memberikan salam kepada sahabat kita kiri dan kanan. Ya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Biar lebih semangat, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena pada saat kita memuji-muji Tuhan, hadirat Allah hadir. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kita katakan sekali lagi. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kita berikan kemuliaan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Kita mau mulai persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Kita mau membuat tanda yang penuh kuasa. Tanda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami kembali di dalam keadaan yang sungguh baik dan amat sangat baik. Kami bersyukur Tuhan atas setiap apapun yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Pada saat kami bangun tidur,
Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan hari yang sudah Kau siapkan untuk kami jalani. Kami tahu Tuhan, kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri, tetapi kami percaya tangan kanan-Mu senantiasa menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala-galanya. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Bapa yang baik dan sungguh amat sangat baik. Maka saat ini Tuhan kami bersatu hati di dalam persekutuan doa yang Kau berkati ini Tuhan, untuk datang dalam hadirat-Mu, merasakan Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami tahu Tuhan, pada saat kami berada di dalam hadirat-Mu, kami merasakan sungguh atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang setia, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pagi ini Tuhan sungguh dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan ini, dan pada saat dimanapun Tuhan kami berada, kami sungguh merasakan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Ampunilah segala dosa dan salah kami, agar setiap apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian dan ucapan syukur kami melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan kami mau bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami. Sungguh betapa mulianya nama-Mu, mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan segenap hati kami mau katakan Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena Engkau Allah kami yang sungguh adil, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami tinggikan dan kami muliakan hanya nama-Mu Tuhan. Bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
bersyukur secara bersama-sama. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau amat sangat baik. Kaulah satu-satunya Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Kami tinggikan hanya nama-Mu Yesus. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat kami. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Raja kami yang kami muliakan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Nama musiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Engkaulah satu-satunya yang dapat menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang terbesar yang Kau berikan. Itu Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami, dalam suka dan duka, Engkau selalu ada, Engkau selalu menemani, membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Engkau atas apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Berkat-berkat, kesehatan, apapun itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak rasa syukur yang kami akan panjatkan Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh tahu. Tidak ada satu hal pun Tuhan yang Kau lewatkan. Karena firman-Mu katakan, sehelai rambut kami yang jatuh Engkau tahu. Pada saat kami mengucapkan syukur, pada saat kami berdoa, Kau Bapa kami yang senantiasa dengan setia mendengarkannya dan mengabulkan setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi sampai siang nanti kami selalu Tuhan berada di dalam hadirat-Mu, menaikkan puji-pujian kami sekali lagi Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus beracaralah. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita sudah mengucapkan syukur buat segala apapun yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau besarkan namanya, kita mau tinggikan Dia melalui puji-pujian kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersemangat untuk memuji Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Kami aman, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita semuanya. Sebab Tuhan telah bangkit
menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah yang perkasa, Allah perkasa. besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, Kekal kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, Bagi kita, di pihak kita. kita. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari kita katakan, Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sebab Tuhan maha besar. Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat Dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat untuk menghancurkan setiap musuh kita. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Mari kita katakan dengan penuh rasa syukur. Kita mau rasakan kuasa Allah, bahwa Allah kita sungguh dahsyat. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa Tuhan dahsyat. Silakan duduk. Kuasa Tuhan dahsyat, amin. Amin. Maka dari itu kita mau mendengarkan
kesaksian dari sahabat kita, Ibu Lia, untuk menyaksikan kebesaran dan kuasa Tuhan. Haleluya. Selamat pagi semua teman-teman, bro, Selamat adek, pagi. and sis. Saya mau sharing ya. Ini kisah keluarga saya. Udah lama sekali ya, tahun 93 saya kan menikah. Terus kira-kira tahun 97 saya mempunyai anak yang pertama. Waktu itu pas lagi hamil saya seneng-senengnya ya, maklumlah namanya anak pertama ya. Seneng banget ya, padahal itu dengan susah payah saya mendapatkan anak yang pertama itu. Nah terus kira-kira tahun 2001 saya punya anak lagi yang kedua. Tapi saya karena merasa lelah ya, saya males mengurus anak. Jadi saya kepengennya mau menggugurkan kandungan itu. Saya sempat berpikiran mau gugurin lah gitu. Tapi keluarga saya bilang, saya cerita sama keluarga bilang katanya kamu jangan berbuat begitu, itu dosa besar kata gitu. Terus akhirnya saya nggak berani lagi, saya nggak berbuat nekat begitu. Tahun 2002 saya hamil yang anak yang ketiga, kacaknya 1 tahun. Bapak teman-teman pasti ini dong bisa menilai itu berat ya bagi saya ya, karena itu anak kacaknya 1 tahun. Itu lagi anak belum bisa jalan, tiba-tiba hamil lagi. Udah itu saya nggak ada pembantu, nggak ada suster, capek banget ya. Saya sempat mau gugurin itu kandungan saya. Waktu itu saya kan di Jepang tuh kerja. Saya cerita sama teman saya lagi kerja kayaknya terganggu terus ya, mual-mual terus. Terus saya ngomong sama teman saya, gimana nih caranya nih biar supaya nggak mual-mual gitu. Maksudnya saya mau kepengen ini anak gini keluar deh gitu. Kata teman saya ada di dokter kandungan, mau gak katanya. Tapi ini bayarnya mahal katanya gitu, soalnya di Jepang gitu ya. Terus saya bilang, aduh kalau bayar mahal saya nggak jadi deh gitu ya, soalnya saya baru kerja gitu. Terus nggak lama kemudian temen ada kenalan lagi katanya, mau gak katanya ada dokter kandungan nih di Jepang, nggak usah bayar. Soalnya saya kenalan saya yang paling baik katanya, dokter kandungan. Dia bisa digugurin itu kandungan kamu. Hanya saya ke sana. Pas ke sana, tiba-tiba saya ada bisikan, kamu nggak boleh gugurin itu kandungan, dosa itu kamu. Itu bunyinya 3 kali, itu dibisikin 3 kali. Terus saya bilang, aduh, gugurin enggak, sampai begini cap-cip-cup gitu. Terus udahan itu, pokoknya ada bisikan terus saya 3 kali. Akhirnya udah deh, saya cerita sama temen, saya begini, udah deh saya nggak jadi deh, takut. Saya bilang, saya takut dosa, takut Tuhan ntar hukum saya. Teman saya bilang, kamu gimana sih? Udah jauh-jauh naik kereta katanya. Udah anterin kamu, sekarang bilang nggak mau, udah dekat depan mata nih katanya. Saya bilang, enggak, saya takut dosa, udah pulang aja. Terus saya pulang saya nggak ngomong sama suami, diem-diem aja. Terus besoknya saya kerja lagi. Ini anak mengganggu terus ya, mual-mual terus. Terus saya tetap pertahanin ya. Akhirnya itu anak lahir juga ya. Tahun 2008 hamil lagi anak yang keempat. Nah saya kesel, itu kacaknya 6 tahun tuh. Waduh, saya marah sama Tuhan. Saya curhat sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kamu kok kasih saya anak lagi? Saya udah capek ngurus anak, udah itu perekonomian suami saya udah makin menurun ya. Udah itu saya nangis, saya benci sama anak ini ya. Saya pukul-pukul itu perut saya, saya pukul kenceng. Terus saya ke kamar mandi, saya lompat-lompat biar ini anak ini keluar. Akhirnya saya jatuh ke seleo. Udahnya masih gak mempan nih, gak keluar juga ide anak. Terus saya dari rumah saya lari ke pasar mandiri. Nah itu tuh saya lari. Udahnya saya sempoyongan, kepala saya pusing. Akhirnya saya pulang naik bajai, saya kesel nih. Dalam hati saya ini anak gak keluar juga nih. Akhirnya saya makan nanas muda. Makan sate kambing 20 tusuk. Nah, terus makan durian, terus minum Coca-Cola, minum Pepsi, apa segala macam deh. Saya minum, nggak berhasil juga.
Saya kesel tuh, saya setiap bulan kan saya periksa tuh ke rumah sakit. Saya ngomong sama dokter kandungan, saya bilang, dokter tolong dong, anak saya udah 3 sama ini 4. Saya mau gugurin ini kandungan saya, gimana caranya? Wah, dokter itu marah. Dia bilang katanya gini, ibu sebenarnya punya agama gak sih, katanya gitu. Saya bilang saya punya, agama saya agama Katolik, saya bilang gitu. Ibu sering gereja gak? Enggak, saya udah benci sama Tuhan, saya gak mau gereja, saya gituin. Gak boleh bu, ibu gak boleh membenci Tuhan katanya. Itu ibu hamil itu anugerah yang terbesar yang Tuhan kasih, katanya dibilang gitu. Tapi anak saya udah 3 sama ini 4. Saya kenapa dia nggak kasih ke orang-orang yang mau punya anak gitu. Saya kan udah anak ini 3, saya bilang gitu. Terus kata dokter, nggak boleh bu, ibu harus sadar, katanya dia bilang gitu. Anak itu adalah anugerah yang terbesar katanya, berkat yang terbesar lah katanya. Kalau ibu gak gugurin itu kandungan katanya, ibu bakalan nanti hidupnya nggak tenang gitu. Terus saya nangis gitu ya. Bayangin aja itu dokter mau merelakan pasiennya nunggu setengah jam pada ngantri. Pas saya di saat keluar itu pasien pada gerutu, lama banget sih ini orang katanya. Maksudnya periksa kok lama gitu. Saya cuek aja, saya udah pergi pulang. Tapi saya masih nggak mempan. Saya minum obat itu peluntur yang minum jamu ya, jamu gendong. Saya tanya ibu jamu gendong, bu saya mau gugurin kandungan, ada gak obat yang bisa ini? Ada bu, katanya. Dia kasih, saya beli 9 bungkus, bayangin aja tuh. Saya setiap hari minum 3 bungkus, 3 hari saya minum. Ini perut rasanya panas, kayak api. Dalam hati saya, aduh apakah saya mau mati kali ya? Udah panas banget kayak api gitu loh. Saya sampai keluar keringat dingin. Tapi saya nggak mau cerita sama suami saya diem aja. Saya nahanin sakit, ini perutnya kayak api gitu. Terus saya minum air putih. Banyakin biar ini adem ya. Tapi nggak mempan. Terus besoknya lagi saya minum sampai 3 hari. Setelah minum udah habis tuh ya. Udah deh saya nggak mau minum lagi, saya kapok ya. Saya ngomong sama tukang jamu, saya bilang, bu kok habis minum jamu itu perutnya rasanya panas ya. Iya bu, biar supaya anaknya jatuh katanya. Tapi ini nggak jatuh, ini anak. Akhirnya udah deh saya kesel ya. Saya besarin aja itu anak, biarin deh sampai udah kira-kira 8 bulan lebih ya. Itu dokter, saya ngomong sama dokter saya udah minum obat, udah apa gini-gini. Terus si dokter bilang katanya, ibu periksa pakai itu aja apa USG 4 dimensi ya. Mahal tapi harganya 3 juta zamannya dulu. Ya saya nggak ada duit, saya bilang. Terus kata dokter, ya udah dah nggak usah periksa 4 dimensi, USG secara biasa aja. Dia lihat katanya bagus ini hasilnya. Ini anak nggak kenapa-napa, percaya deh, dia bilang gitu. Yang penting kamu jangan berbuat nekat lagi ya, kata dokter. Saya bilang udah enggak dok, saya kapok. Bener loh, waktu di saat saya melahirkan, Tuhan sangat marah sama saya, menghukum saya loh. Ini anak nggak keluar. Saya udah turun naik tangga sampai 10 kali ada kali tuh. Sampai susternya bilang katanya, bu, ibu kenapa sih mondar-mandir terus naik turun tangga? Mendingan ibu istirahat biar supaya kuat waktu di saat melahirkan. Saya bilang enggak, saya mau keluarin ini anak. Aduh lama banget saya bilang begitu. Soalnya saya udah nginep semalaman, ini anak gak keluar-keluar. Terus akhirnya saya udah keluar keringet itu naik turun tangga. Akhirnya saya bertobat sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya berdoa sampai nangis. Saya bilang Tuhan ampuni dosa saya Tuhan. Saya bilang saya udah berbuat nekat menggugurkan kandungan ini dengan berbagai cara. Tapi saya mohon Tuhan tolong selamatkan anak ini, keluarkan anak ini dari rahim saya. Saya mohon Tuhan, saya bertobat. Saya janji kalau ini anak keluar saya akan rajin ke gereja dan saya akan tidak akan membenci kamu lagi Tuhan, saya bilang. Terus setelah 20 menit kira-kira ya, ini anak langsung perutnya mules banget. Terus saya panggil suster bilang udah mau saatnya melahirkan, benar anak itu keluar. Pas anak itu keluar, loh tiba-tiba kok anak ini nggak bunyi, nggak onge-onge gitu loh ya. Saya khawatir, waduh kok nggak ada suaranya, jangan-jangan bisu ya. Terus akhirnya
nggak lama kemudian dia bunyi gitu, onge gitu. Aduh, saya bersyukur, berarti dia udah nggak bisu ya, ada suaranya gitu. Terus saya masih kurang yakin, saya bilang, dokter, itu anak saya matanya ada gak? Ada, 2 mata ada. Hidungnya ada gak? Ada. Hidung apa semua, telinga, tangan, kaki udah lengkap Bu, tenang aja. Normal katanya. Terus dia kasih lihat, aduh saya bersyukur ini anak gak ada cacat-cacatnya gitu loh, gak ada cacat. Terus udah saya bilang, aduh makasih Tuhan, saya bersyukur kamu mau memaafkan saya berjanji tidak akan membenci kamu dan saya tidak akan berbuat nekat lagi, saya berdoa begitu. Terus udahan itu, itu saya gendong itu anak saya. Sekarang kan anak saya udah besar tuh, udah kelas 2 SMA. Waktu kelas 1 SMA, saya cerita sama anak saya kumpulin tuh anak saya ya, dari 1, 2, 3, 4. Saya cerita, kan udah pada besar-besar. Saya bilang, mama mau cerita nih, cerita yang dulu-dulu, yang waktu kamu lagi di perut mama, saya bilang, lagi hamil mama. Saya mau cerita apa Ma? Ini gini-gini saya cerita. Terus anak saya yang paling kecil bilang, katanya, mama kok jahat sih? Kenapa membunuh saya katanya? Apa salah saya katanya? Mama kok membenci saya? Saya bilang, sebenarnya mama gak benci kamu. Cuman karena pertama mama capek ngurus anak. Kedua karena perekonomian papa kamu itu usahanya bangkrut, saya bilang gitu. Jadi mama ini kesulitan ekonomi gitu, mau gak mau harus berbuat nekat. Terus lain kali jangan berbuat itu lagi ya Ma. Sekarang saya maafin mama, lain kali jangan berbuat seperti itu. Terus saya nangis, saya peluk anak saya langsung senyum bahagia lah gitu. Maksudnya mama udah sadar katanya, jangan begitu lagi ya Ma, bertobatlah katanya gitu. Saya bilang iya, terus akhirnya saya janji sama Tuhan mau rajin ke gereja. Akhirnya saya tiap minggu gereja, karena kalau ada apa kegiatan saya ikut sampai sekarang. Sekian ya teman-teman, sharing saya. Puji Tuhan. Kita sungguh percaya ya Bapak kita yang sungguh Bapak yang setia. Bapak yang senantiasa mau menerima apapun dosa anak-anaknya. Bapak yang tidak pernah akan memperhitungkan segala dosa dan salah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan sahabat kami, Lia dan juga anaknya. Biarlah Tuhan senantiasa mengajar kita untuk dapat menghitung hari-hari kita. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kita hati yang bijaksana. Seperti anak Lia katakan tadi, Mama jangan berbuat lagi begitu. Kita minta Tuhan untuk senantiasa memimpin hidup kita. Masuk di dalam rencananya. Masuk di dalam jalannya. Dan Tuhan sudah memimpin Ibu Lia untuk rajin ke gereja, rajin ke persekutuan, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan mendekatkan diri lebih lagi untuk mencintai Dia. Terimalah pujian kami Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami untuk dapat menghitung hari-hari kami. Sehingga kami dapat beroleh hati yang sungguh bijaksana daripada-Mu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Mari Bapa, ajar kami Bapa, agar kami selalu hidup di dalam jalan-Mu. Biarlah setiap rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu
Mari kita sembah Allah kita. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu Tuhan, namamu selalu. Tiada luput tak berteru. Hanya menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Tuhan Raja, ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Kami hanya meninggikan namamu Tuhan, namamu selalu. Biarlah setiap lidah kami akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya Raja dalam hidup kami. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Terimalah hormat, pujian dan penyembahan kami Tuhan. Namamu selalu. Biarlah setiap lutut umatmu di dunia ini Tuhan hanya berteluk untuk menyembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Tuhan Raja, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Hanya Engkaulah Yesus, Tuhan Raja kami. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Lingkupi kami ya Allah Roh Kudus dengan kuasa dan hadirat-Mu. Biarlah Kau mencurahkan urapan-Mu yang ajaib Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Naya nama sikiata tata tara lala se. Haleluya, haleluya. Sikiata takara lala. Inaya nama sudah sikiata. Ya nama sikiata. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih buat setiap jamahan urapan-Mu dalam setiap keberadaan hidup kami. Saat ini, saat yang sungguh indah ini, kami mau berdiam di dalam hadirat. Menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Menikmati kehangatan cinta-Mu Yesus. Ya nama-nama sikiata tata karalalala. Ya nama-nama sikiata.
Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Menjadi dupa yang harum di hadapan. Sehingga saat-saat indah ini Engkau sudah mempersiapkan anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Stefanus Sugiarto, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terjemahkanlah Tuhan apa yang Kau inginkan melalui setiap pikiran kami. Kuasai Tuhan, kuasai pikiran kami. Celikan mata kami, terutama mata rohani kami, untuk kami sanggup untuk dapat menerima firman-firman yang Kau taburkan. Jadikan kami tanam-tanaman yang subur Tuhan. Berbuah dengan indah dan dapat dinikmati oleh sahabat-sahabat kami, keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada, melalui setiap perbuatan kami. Mari Allah Roh Kudus sekali lagi ajar kami melalui kuasa firman-Mu. Terpuji-pujilah Yesus dalam seluruh hidup kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kami persilakan Pak Stefanus. Selamat pagi, Shalom. Tempat ini penuh sukacita, penuh urapan Tuhan ya, penuh kasih kuasa Tuhan menyertai kita semua. Pagi hari ini kita disegarkan oleh puji-pujian tadi ya. Terima kasih untuk tim pujian dan juga dari kesaksian Ibu siapa? Ibu Lia. Ya, dia kesaksian, saya jadi disentuh Tuhan, diingatkan saya juga. Anak saya ternyata nggak kalah sama dia. Dia 4, saya 5. Tapi mengalami proses juga mirip-mirip ya. Istri saya juga udah kelelahan, kecapean ngurus anak terus itu kan. Anak kelima juga istri saya pengen menggugurkan juga sama. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau jaga anak kandung saya. Jangan biarkan, walaupun saya tidak marahin istri saya saudaraku. Karena dia mengandung kok, bukan saya. Ya, dia yang merasakan kesal capeknya itu. Udah ke dokter, ya kembali lagi. Dokter juga bilang, jangan dulu, ibu pikir dulu. Datanglah satu saudaranya, yang orang dekat istri saya, datang cerita begitu. Loh, kamu gak ngomong sama saya antar ke tukang menggugurkan. Langsung Tuhan tampar dia saudaraku. Dia, saya ditampar malaikat Tuhan betul. Dia betul-betul merasa ditampar saudaraku. Dia ingin menggugurkan, mengajak anak istri saya itu menggugurkan anak yang kelima saudaraku. Ternyata memang Tuhan tidak pernah membiarkan kita melakukan dosa dan kesalahan. Maka saya bersyukur Bu Lia, akhirnya saya dengar cerita dia sudah mengadakan rekonsiliasi dengan anak-anak. Ya itu bagus sekali. Kalau tidak, anak-anak itu akan memberontak dan akan sungguh-sungguh akan melakukan suatu luka batin yang tidak terselesaikan, kasihan sekali. Anak saya waktu lahir saudaraku, dia lihat maminya benci betul. Tapi lihat saya sayang betul. Padahal masih bayi loh saudaraku. Tapi setelah rekonsiliasi tadi seperti yang Bu Lia lakukan, kita ada rekonsiliasi dengan 5 anak. Tidak ada yang tidak menangis, semua menangis saudaraku. Saling mengampuni, saling memaafkan. Dan kita menyatakan kesalahan. Itulah yang Tuhan inginkan saudaraku. Ya, maka sebetulnya inti daripada persoalan kenapa orang ingin melakukan kesalahan dan kejahatan, itu adalah tipu daya si jahat. Iblis itulah yang ingin mencuri saudaraku. Karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus mengatakan, aku datang supaya kamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Maka saya ngomong begini bisa kepala saya merempang-merempang begitu saudaraku. Ada urapan Tuhan yang mengalir. Ini benar-benar harus Bapak Ibu alami. Biar tiap hari kita menghadirkan Yesus. Supaya Yesus hadir dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, maka kita akan mengalami kehidupan. Bukan sekedar hidup, tapi hidup yang diberkati. Nah kemarin saya bawa renungan di Paroki Tuasebio, saya disuruh memilih temanya. Saya memilih tema mengenai bagaimana kita memilih yang benar,
mendapat suatu hikmat Tuhan dari Ulangan 30 ayat 19 dan 20, dan di situ dikatakan, aku memperhadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Tuhan mengatakan, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, supaya anak cucu kita juga mengalami berkat Tuhan. Itu satu ayat itu menguatkan kita semua, Bapak sekalian. Mari kita mulai belajar untuk memilih yang benar. Bagaimana caranya? Dengar suara Tuhan. Belajar mengerti atau memahami suara Tuhan. Tadi kan Ibu Lia sempat mengalami jangan digugurkan. Itu saya yakin itu suara Tuhan. Kalau ada yang bilang, lakukan, cepat, gugurkan, itu suara setan, saudaraku. Kita harus bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan. Bahkan mana suara hati kita sendiri. Kebanyakan suara hati kita itu adalah banyak yang menyimpang dari kehendak Tuhan, saudaraku. Maka yang penting adalah hati kita. Ya, nanti kita akan terakhir akan mendoakan Bapak Ibu dan saya semua, kita semua, supaya hati Bapak Ibu dan saya ditahirkan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, mungkin kita nggak menyadari bahwa kita sudah benar apa belum di hadapan Tuhan. Ternyata tema hari ini adalah tema yang menegur saya juga. Bagaimana Tuhan itu membenci para berhala-berhala dan juga Tuhan membenci para nabi-nabi palsu. Berapa hari setelah saya kontak Ibu Herlina, mengingatkan saya tuh benar nggak tanggal 21 ini mengisi di sini. Oh iya Pak Stefanus betul. Aduh harus aku ngingetin you dulu, tapi you mengingat. Saya bukannya mau ngingetin, tapi aku mau memastikan aja. Benar nggak tanggal 21 ini saya ada di sini? Ternyata betul. Dan setelah itu terjadi, saya sampai saat ini perut saya melilit terus, saudaraku. Mules. Buang-buang air moncor-moncor dari beberapa hari yang lalu. Tapi saya tetap memilih tetap hadir, saudara. Saya tidak menghubungi Bu Helena, minta maaf saya tidak bisa datang karena saya sakit perut. Tetap saya bertahan. Karena apa? Kekuatan saya bukan dari saya. Tuhan yang memberi kekuatan. Karena saya pegang firman Tuhan di Filipi 4 ayat 13. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena apa? Dia itu Yesus Tuhan kita yang memberi kekuatan kepada kita. Amin, saudaraku. Ya Bapak Ibu boleh hadir di sini juga udah memilih yang benar. Sudah mendapat kekuatan dari Tuhan untuk hadir di sini. Maka Bapak Ibu pulang pasti mendapat berkat. Pasti membawa kebaikan dan keberuntungan. Ya, dan juga yang sakit pulang sembuh dalam nama Yesus. Amin. Karena waktu itu saya membawa renungan ada di Tanjung Priuk. Kita yang datang nggak banyak, nggak sebanyak ini saudaraku. Karena ada prodiakon yang meninggal katanya. Jadi banyak yang pada layat ke sana, yang datang nggak banyak. Tapi setelah kita sharing, setelah kita firman disampaikan, pulang ke rumah, ditelepon sama ibu yang mengurus PD itu, Pak Stefanus, tadi ada ibu yang kesaksian ke saya loh. Ada seorang ibu yang sakit mah itu parah sekali. Dia nggak mau datang, dia jelas nih, milih nggak datang loh orang sakit mah. Tapi ada dorongan kuat, dia harus datang ke PD. Maka dia datang, dan apa yang dia rasakan setelah selesai acara itu, dia merasa ada suatu kesembuhan, benar-benar sembuh total. Dan di akhirnya saya bilang, oh Bu, kalau gitu nanti kalau saya pas ada kesalahan lagi, tolong ibu itu panggil ya, untuk mengisi kesaksian. Saya pengen mendengarkan kesaksian dia. Supaya menguatkan iman kita juga, saudaraku. Jadi kesaksian itu memang menguatkan iman sebetulnya. Menyadarkan kita juga untuk tidak melakukan kesalahan, saudaraku. Ya, maka hari ini, tema yang kita mau bahas hari ini, Bapak sekalian, kita mau buka dari Yesaya. Tapi sebelum saya membaca firman ini, saya juga ingin mengenalkan saya juga dulu sebelumnya, walaupun Bapak Ibu sebagian ada yang sudah tahu saya ada dari Paroki Santo Andreas, Stefanus Sugiharto namanya. Saya mewartakan firman sudah lama sekali karena ya memang didorong-dorong sama teman saya suruh masuk pewartaan. Ya. Kemudian saya memiliki satu istri tadi sudah, Ibu Yeniwati namanya, adiknya Pak Haryanto Ongko, dan saya memiliki 5 anak. Kalau semua lahir ada 7, karena yang 2 sempat ada yang tergugur, bukan digugurkan, tergugur saudaraku. Itu pun saya belum mengerti kenapa anak saya tergugur. Ternyata review, oh memang saya belum betul-betul mengenal Tuhan, dan saya betul-betul belum
menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan masa lalu dari keluarga, istri saya, dan termasuk mungkin dari hidup saya, itu ada ikatan-ikatan berhala, saudaraku. Yang suka peramalan, suka kuamnya, ya kan? Suka pergi-pergi kepada perdukunan. Dulu waktu saya kecil pun saya ingat cerita dari ibu ya, orang tua dulu, kalau sakit bukan ke dokter, ke dukun, saudaraku. Pergi ke dukun lalu diapain? Dukunnya itu cuma komat-komat kumur-kumur semburin anak yang sakit. Waduh, penuh dengan air semburan dari mulut, saudaraku. Tapi sembuh, herannya sembuh. Ya, tapi setelah kita mengenal firman Tuhan, saudaraku, hari ini pun saya praktekkan. Pilih dalam satu ayat mengenai Sirah 38 ayat 9. Itu ayat itu sangat melekat dalam hidup saya. Anakku, jika engkau jatuh sakit, janganlah engkau berayal-ayalan, jangan mereka-reka. Tetapi berdoalah saja kepada Tuhan, niscaya sakitmu disembuhkan. Jadi sekarang kalau saya gangguan sakit apa saja, nomor satu, Tuhan tolong sembuhkan saya. Banyak ayat yang mengenai kesembuhan, saudaraku. Dan saya bersyukur banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam kesembuhan. Termasuk hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu itu karena Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Tidak melilit-melilit lagi perut saya. Pagi-pagi sebelum berangkat masih melilit, saudaraku. Ya, masih melilit perut saya. Tapi saya udah mengerti dan pengalaman ini godaan, ini adalah tipu daya, saudaraku. Supaya saya tidak mau pergi pelayanan. Tapi saya lawan di dalam nama Yesus, maka dalam nama Yesus itu ada kemenangan, ya, ada kekuatan. Baik, Bapak sekalian, kita buka dari Yesaya 44. Mari kita baca satu ayat, satu perikop ini yang disampaikan diminta oleh Ibu Helena kemarin. Nanti saya akan lanjutkan di Yesaya 45 yang saya punya pengalaman pribadi. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarkanlah hai Yakub, hambaku. Mungkin di sini apa dari ayat berapa ya, bukan dari ayat ini. Kita mulai dari ayat 9, ayat 9 bukan dari ayat 1 ya. Kebodohan pemujaan pemujaan patung. Mungkin ada Ibu boleh saya bacakan ayatnya? Ada yang bisa membacakan ayat ini? Yesaya 44 mulai ayat 9. Siapa yang sudah menemukan silakan. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faidah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Terus? Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam barang api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon baras
paras atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula, ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab Engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. kepada Terima kasih Ibu yang membacakan firman tadi. Jadi kalau kita secara singkat merenungkan ayat tadi, perikop mengenai kebodohan daripada pemuja patung, ini pun sering diserang bagi orang-orang luar kepada kita sebagai orang Katolik. Di gereja kita banyak patung, saudaraku, ya kan? Namun pengertian itu yang penting. Jadi waktu kita ditanya, kenapa sih kamu kok menyembah patung? Berdoa di depan patung Yesus, patung Bunda Maria, patung Satu Yosef, dan patung-patung yang lain, malaikat Mikael dan sebagainya. Kita bukan menyembah patung. Kita hanya menggambarkan, mengingatkan inilah wajah seorang Bunda Maria seperti ini cantiknya. Dan memudahkan kita mengingat, oh Yesus itu memang luar biasa telah berkorban untuk kita. Namun demikian kita tidak selalu berdoa di depan patung, betul nggak? Di mana saja kita boleh berdoa. Tapi penyembah-penyembah patung, penyembah berhala, dia selalu harus datang ke depan patung. Itu bedanya saudaraku. Ya, maka banyak orang-orang juga pergi ke tempat-tempat yang bisa membawa dia mengalami kebahagiaan, keberuntungan dan segala macam. Seperti katanya banyak orang terkenal dengan namanya Gunung Kawi, ya misalnya contohnya. Ya, di sana banyak orang mendapat kemajuan usahanya. Yang susah dapat anak, ke sana dapat anak, ada juga. Tapi kita punya gunung yang satu, yaitu Gunung Kalvari, saudaraku. Ya, di mana Yesus tergantung di kayu salib, dan dia telah menyatakan, aku mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita semua, supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita itu, dan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kita semua sudah disembuhkan. Telah disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24, ayat itu menyatakan Tuhan sungguh-sungguh mati di kayu salib. Banyak orang bilang Yesus tidak disalib, tidak mati, itu terserah mereka. Yang penting kita percaya memang Yesus telah rela mati, disalib untuk kita semua, Bapak sekalian.
Yang percaya pasti diselamatkan, ya, tidak mengalami penghukuman. Tadi dalam ayat yang 18 kalau Bapak Ibu melihat ya, dikatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahaminya. Memang ini penting sekali mengenai hati kita, saudaraku. Ya, Bapak Ibu harus bisa melihat bagaimana mengkoreksi diri sendiri, hati kita itu bagaimana. Karena hati ini nggak bisa, ya, nggak ada yang bisa membersihkan hati kita selain kita sendiri, saudara. Bapak Ibu pergi ke dokter manapun, dok tolong hati saya yang penuh dengan kekotoran bersihin, dokter nggak bisa. Hanya kita sendiri yang bisa membersihkan hati kita. Dengan cara bagaimana? Mohon ampun di hadapan Tuhan. Mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan percaya dengan iman. Tuhan adalah pengampun. Ya, panjang sabar, berlimpah kasih setia dan rahmat itu, saudaraku. Maka kita hari ini mungkin Bapak Ibu masih menyadari atau tidak bahwa kita masih ada berhala. Mari kita lihat dari satu ayat lagi bahwa berhala itu tidak hanya menyembah patung sebetulnya, tidak menyembah yang lain. Ya, tadi kalau dibaca tadi kan ada kata-kata Allah, Allah, Allah ya. Kalau di Alkitab itu Allahnya A kecil itu bukan Allah kita. Ya, itu adalah ilah atau Allah-Allah lain ya. Allah-Allah yang halal dunia. Kita melihat dari satu ayat di Kolose bab 3. Kolose bab 3. Lari sebentar ke Kolose. Mengenai tema manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu sehingga sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ini manusia lama kita, saudaraku. Jadi manusia lama kita juga ternyata memang berhala. Kalau kita menduakan Tuhan, itu yang intinya adalah penyembahan berhala. Menduakan Tuhan. Jadi kalau kita dari dulu sering menyanyikan pujiannya, mungkin lagunya benar, nggak salah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, ya kan? Tapi masih ke dukun, masih ke orang-orang pintar, pergi ke tempat-tempat yang angker-angker itu, saudaraku, ya kan? Senang benda-benda berhala itu, ya kan? Bapak Ibu tahu ada satu pengalaman yang teman kami yang pernah kami layani, dia pulang dari Bali hanya beli oleh-oleh, anak yang masih bayi di rumah tidak dibawa. Begitu pulang sampai rumah, oleh-olehnya masuk ke dalam rumah, bayi itu nangis tidak pernah berhenti sampai kejar-kejar, saudara. Akhirnya kebingungan, kenapa nih anakku jadi begini? Akhirnya mengundang kami untuk tim doa. Saya tanya, ibu habis dari mana? Habis dari Bali, Pak. Ibu beli apa aja di sana? Ya cuma beli oleh-oleh aja, Pak. Hiasan-hiasan dari Bali, patung-patung yang ya kecil-kecil gitulah. Anak saya jadi nangis begini. Ya itulah sebabnya, Bu. Mari kita doakan aja. Ya, ibu jangan sembarangan lah. Ibu tahu cara pembuatan patung di Bali? Nggak ngerti, Pak. Yang penting saya senang, saya beli aja. Karena dia punya uang ya belilah. Ternyata dia waktu membuat patung betul itu, saudara. Ada yang pakai puasa, ada yang didoakan dulu supaya laku, tujuannya supaya laku. Tapi di situ ada kuasa, penguasa yang masuk dalam kondisi itu. Maka mempengaruhi situasi. Anak kecil bayi kan masih peka, saudaraku. Masih tahu persis dalam ini, tahu, takut dia luar biasa. Teman saya juga pernah beli rumah baru. Dia udah berdoa kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh supaya dekat dengan gereja. Dapatlah rumah di dekat gereja. Dengan tujuan tiap pagi mau misa pagi. Apa yang terjadi? Setelah dia beli, ternyata tetangganya bilang, Bu, ibu kok berani beli rumah ini? Loh kan memang kenapa? Ini rumah dari dulu mau dijual kalau laku, Bu. Banyak setannya. Hah? Banyak setannya. Kok saya masuk biasa-biasa aja? Ya ibu memang mungkin sudah dalam Tuhan ya sudah nggak diganggu. Tenang-tenang aja dia senang beli rumah baru lebih besar. Suatu hari keponakannya yang masih kecil
suruh nginep di rumah dia. Apa yang terjadi jam 6, jam 7 malam, anak itu teriak-teriak, nangis luar biasa ketakutan. Di tangga tuh saya takut. Anak kecil lebih paham, lebih peka daripada orang yang sudah tua. Ya, jadi kita belajar peka juga walaupun sudah tua, saudaraku. Walaupun kita sudah dewasa seperti kita belajar peka. Ada apa sebetulnya? Kalau suami marah-marah, istri marah-marah, ngomel-ngomel, anak jadi nakal, ada apa sebetulnya? Sebetulnya itu ada sesuatu. Karena kita nggak peka, ya sudahlah, dianggapnya ini orang bikin kesel aja, bikin rewel aja. Tadi yang ibu bilang waktu hamil selalu mual-mual, pusing-pusing, ya. Istri saya nggak pernah mual-mual, nggak pernah pusing-pusing, karena nggak ada roh yang ciong, saudaraku. Semuanya damai sejahtera. Tapi karena kesal, anak kelima juga mau digugurkan, ya kan? Karena kesal seseorang ibu lah ya. Tapi dari anak kelima ini saya mendapat pengalaman iman yang luar biasa, memutuskan kutuk dosa asal istri saya. Anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat saya belum memahami itu. Belum mengenal kebenaran firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan. Jadi waktu anak saya mau lahir di rumah sakit, saya ikut menjaga di rumah sakit, saya tumpang tangan di perut istri saya, Tuhan pakailah saya suaminya untuk memutuskan kutuk susah sakit melahirkan dalam nama Yesus. Setelah selesai itu saudaraku, bayi itu lahir, digendong suster, dibersihin, istri saya tiba-tiba ada keluar suara, kata-kata, loh anaknya sudah keluar toh. Lah saya jadi, loh kok ngomong begitu, berarti gak terasa kamu ngelahirin anak? Iya gak kerasa loh. Oh pantesan kucing, kambing, anjing, babi semua kalau ngelahirin tenang-tenang aja. Prot itu tenang aja saudaraku. Ya karena mereka gak kena kutuk susah sakit melahirkan. Manusia kena. Ya, jadi saya pengalaman ini saya ceritakan pada teman-teman yang sering ada persekutuan. Ada ibu-ibu praktekkan saudaraku. Ya ibu-ibu ngomong sama menantunya yang laki-laki, nanti kalau anak mau lahir kamu tumpang tangan ya. Kata Pak Stefano, saya pengalaman itu yang bisa memutusin kutuk susah sakit melahirkan itu hanya suami yang sah, bukan suami orang lain. Tumpang tangan, benar saudara, dia lahir dengan lancar, tanpa ada rasa sakit. Ya kalau ibu-ibu sudah nggak apa-apa, tapi buat anak cucunya yang akan datang ya sudah tidak melahirkan lagi. Ya, ini pengalaman pribadi, yang pengalaman iman yang perlu di-sharingkan saudaraku. Karena kutuk susah mencari usaha bagi para suami juga yang bisa mutusin istri yang sah, bukan istri orang lain, bukan istri yang lain. Bukan istri kedua, ketiga, keempat, apalagi selingkuhan apa simpenan nggak bisa, itu nggak bisa. Maka kalau bapak ibu masih punya kesempatan, yang tadi kan Ibu Lia bilang suaminya pernah ngalamin kejatuhan dalam usaha kan, saya pun pernah ngalamin kesulitan keuangan ya. Tapi ayo belajar para istri, doakan suaminya, putuskan kutuk susah mencari usaha di dalam kehidupannya, pasti berkatnya akan melimpah saudaraku. Amin. Suami jangan diomelin melulu, ya jangan diteror melulu. Tugas ibu-ibu, istri adalah penolong, betul nggak? Penolong saudaraku. Suami perlu ditolong betul-betul. Karena memang suami lebih lemah daripada para istri, para ibu-ibu atau wanita. Maka Tuhan menciptakan perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Coba praktekkanlah firman Tuhan ini sehingga Bapak Ibu tidak bilang apa iya sih. Waktu saya melayani dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan, itu benar-benar kita disaksikan sendiri saudaraku, bahwa kuasa Tuhan memang sungguh nyata. Tadi kan di belakang sebentar saya sharing sama Ibu Erlina, sama Ibu Erlin, dan ada teman saya, dan satu lagi ibu saya, maaf saya belum tahu namanya. Ada temannya yang sakit cancer sudah serang mayat ke tulang. Ya saya juga baru ingat, oh ya dulu saya pernah punya pengalaman. Teman saya punya kakak, cicinya itu sakit dari mulai kanker daripada kandungan, menjalar sampai ke tulang. Sudah, dokter sudah angkat tangan saudaraku. Teriak-teriak sakitnya, teriak-teriak terus sudah nggak bisa, nggak mau makan, nggak apa. Nah suatu saat saya dipanggil di rumah sakit Husada, saya datang sama teman-teman sama istri saya bertiga.
Sampai malam-malam itu jam 9 atau jam 10 ditangkap polisi juga saudaraku. Karena buru-buru mau ke Husada. Apa yang terjadi setelah kita doa di situ? Teman saya bilang, Mas Evanus, tadi ciciku udah saya bawain makanan yang enak. Dia nggak mau makan, cuma nangis terus, teriak-teriak terus. Tapi setelah you pulang didoakan, dia minta makan loh. Lin, kamu kasih tahu ibunya sembuh loh. Kakakmu sembuh. Benar saudaraku, dia sembuh total. Akhirnya dia pulang, dia pergi siarah ke di Sendang Sono dan segala macam. Saya dengar ceritanya gitu. Cuma saya nggak pernah ketemu langsung sama ibu itu. Dia dikasih waktu verleng lebih dari 20 tahun ada saudara. Dan kemarin belum lama dia kena stroke dan dia meninggal. Ya, dan itu saya nggak pernah kontak lagi sama dia. Jadi kami percaya Bapak sekalian, lakukan, praktekkan kuasa doa yang Bapak Ibu miliki. Ya, jangan didiamkan saja, sayang. Karunia-karunia yang Bapak Ibu punya miliki juga jangan didiamkan. Kalau kita nggak praktekkan, kita nggak tahu kita dikasih karunia Tuhan apa nih. Misalnya hikmat, ya, karunia penyembuhan, karunia, banyak kan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Di dalam 1 Korintus itu ada. Ya, baik, kembali ke sini. Baik, kembali ke bahwa penyembahan berhala itu tidak hanya menyembah patung, tetapi juga termasuk di sini adalah hal-hal yang duniawi, saudara. Ya, yang orang yang suka kalau nggak ada uang, nggak punya duit, mati gue ada nggak? Masih ada nggak di sini? Kalau nggak ada uang mati gue, kasihan Tuhan sudah mati buat kita, betul nggak? Ya, kalau lagi nggak ada cian, doa saudaraku. Tuhan, besok mau bayar ini belum ada cian Tuhan, belum ada uang nih gimana Tuhan. Mohon Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan Allahku yang akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19 ya. Tuhan, penuhi Tuhan kebutuhan saya. Pasti akan terjadi reaksi mujizat Tuhan, saudara. Jawaban Tuhan akan terjadi kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, berharap ya kepada Tuhan. Karena itu janji Tuhan loh. Barang siapa berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia akan hidup di dalam berkat. Di dalam ulangan itu tuh ada ulangan 18 kalau nggak salah saudara. Ya. Jadi hidup dalam berkat Tuhan itu penting sekali ya. Baik, kalau gitu berikutnya kita baca yang Kolose tadi. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta melakukannya. Jadi kita melihat kalau kita masih ada kehidupan seperti tadi itu, gampang marah, emosi, ya kan? Itu jangan sampai salah, itu berarti masih ada ikatan duniawi, ikatan kedagingan, ikatan keberhalaan, saudaraku. Karena penguasa dunia ini siapa, saudaraku? Siapa penguasa dunia? Iblis. 1 Yohanes 5 ayat 18. Ya, bahwa penguasa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tapi yang memiliki dunia ini ya jelas Tuhan kita, Allah Bapa kita di surga. Ya, kita tahu dia miliki. Maka Bapak Ibu dan saya harus sungguh-sungguh mau membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan duniawi itu. Dan telah mengenakan manusia baru ya, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Jadi ayat 10 ini mengatakan ibu dan saya, Bapak Ibu dan saya sehari ini harus mengalami proses perubahan ini. Ya, yang terus menerus diperbarui. Jadi kita nggak boleh mencela siapapun kalau orang itu masih dalam kehidupan yang lama. Kalau kita sudah dalam hidup baru, yang lama didoakan ya. Yang masih hidup baru, oh sini udah kepede jadi tim doa kok masih marah-marah. Ada yang begitu saudaraku. Gampang tersinggung, oh masih ada. Ya, didoakan. Bukan dicemooh saudaraku. Bukan dibuang, bukan disingkirkan ya, tapi didoakan.
supaya mengalami juga perubahan menjadi manusia baru juga ya, karena Bapak Ibu dan saya dipakai Tuhan juga untuk menolong orang-orang yang belum mengalami perubahan hidup, supaya mengalami proses kehidupan yang baru. Jadi ada beberapa hal ini Bapak sekalian yang kita perlu pahami, supaya Bapak Ibu firman yang sudah Bapak Ibu dengar dan baca ini renungkan siang dan malam dan lakukan ya. Maka nanti ayat berikutnya Bapak Ibu bisa baca lagi sendiri apa manusia baru yang harus Bapak Ibu lakukan. Tentunya di sini ada nih, saya bacain aja deh biar lebih nyaman ya. Berikutnya, ayat berikutnya nih. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu berbuat jugalah demikian, dan seterusnya. Jadi jelas sekali Bapak sekalian, mana manusia lama, mana manusia baru, dan untuk bebas dari ikatan berhala harus sungguh-sungguh Bapak Ibu harus hidup baru. Ya, hidup baru itu bukan cuma jadi mempelai pria wanita aja ya, tapi di dalam Tuhan, di dalam iman kita juga kita harus mengalami hidup baru. Saya dibaptis tahun 1973 waktu SMP kelas 3, nggak langsung jadi manusia baru saudara. Masih campur-campur. Dikasih juga terima saudaraku. Minum air juga pernah terima. Supaya kita dapat kekuatan perlindungan. Sampai pernah mengalami air keras disiram ke tangan saya. Tidak melepuh kayak air di dalam kepompong. Suruh diminum rasanya jeruk. Tapi itu masa lalu saudaraku. Saya tinggalkan semua itu karena saya tidak mengerti. Saya mengalami kebodohan. Kalau saya terusin itu akan mengalami kebinasaan saudaraku. Karena Tuhan menyatakan pencuri datang hanya ada mencuri, membunuh dan membinasakan. Lebih baik kita ikut Tuhan. Ya, Tuhan hadir setiap hari supaya kita mengalami kehidupan dan hidup dalam kelimpahan saudaraku. Jadi sekarang jika Bapak Ibu menghadapi masalah, jangan lari kemana-mana. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Dia sanggup menolong kita. Karena Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Dia tidak mungkin tidak bilang, aduh maaf, saya nggak bisa tolong kamu. Tuhan tidak pernah bilang begitu. Dia sanggup, dia selalu sanggup. Kan ada pujiannya Ibu ya. Yesus sanggup, dia sanggup melakukan segala perkara ya. Nanti boleh dijanjikan pujian itu. Nah sekarang untuk yang terakhir. Firman yang terakhir yang tadi saya bilang di dalam Yesekiel ya. Yesekiel 36 ayat 25. Ayat ini tolong Bapak Ibu masing-masing kalau bisa baca sendiri ya. Saya juga akan bacakan di sini, tapi nanti Ibu di rumah boleh baca lagi. Direnungkan berkali-kali diulangi nggak apa-apa supaya Bapak Ibu mengalami pentahiran ya. Tahir itu bukan sekedar sembuh, tapi benar-benar pulih seperti sedia kala saudaraku. Seperti orang kusta yang disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus waktu itu, dia kalau orang kusta biasa sembuh paling kan masih ada bekasnya, betul saudaraku ya. Tapi waktu Tuhan menyembuhkan itu pulih lagi seperti kayak bayi saudaraku. Halus kulitnya ya, itu namanya tahir, ditahirkan. Yesekiel 36 ayat 25, mari kita baca yang ada firman-Nya yang sudah bisa dibuka. Mari kita buka ayat 25, kita baca sama-sama. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru.
di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, Roh Kudus, akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini berapa ayat ini Bapak Ibu tolong catat, nanti renungkan di rumah sambil bawa dalam doa. Tuhan, tahirkan hati saya Tuhan. Saya nggak ngerti apakah saya udah tahir apa belum, hanya Engkau yang tahu. Ya, karena saya masih banyak amarah Tuhan, masih banyak kekhawatiran Tuhan, masih punya pikiran-pikiran yang mencari jalan pintas Tuhan. Ampuni saya Yesus, tahirkan saya, berikan kami hati yang baru, roh yang baru, bebaskan saya dari ikatan berhala-berhala yang masih menguasai saya. Saya percaya Bapak Ibu kalau ini jadikan doa, jadikan rema, hidup Bapak Ibu akan berubah. Akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang layak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Ya, waktu Tuhan banyak mengadakan mujizat, kan tidak semua orang yang mengalami mujizat, betul nggak? Siapa yang tidak mengalami mujizat? Ya tentunya mereka yang tidak percaya, yang ragu-ragu. Apa iya sih bisa sembuh? Kok nggak sembuh-sembuh, udah doa nggak sembuh-sembuh. Itulah yang membuat tidak sembuh. Keraguan-raguan, kebimbangan. Tapi kalau seperti wanita pendarahan 12 tahun, dia dalam kondisi yang sangat lemah, sudah nggak bisa ada pengharapan kemanapun juga. Sudah habis-habisan uangnya, hanya ada satu pengharapan, dia pernah dengar Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Terus dia berdoa dengan Tuhan, dengan imannya timbul, asal ku jamah saja jubah rumah Yesus, saya pasti sembuh. Dengan waktu iman begitu dia nyatakan, sudah sembuh belum saudaraku? Belum. Maka iman perlu ada langkah iman. Iman harus bertindak. Maka waktu Yesus lewat di daerah dia dengar ada teriak-teriak Yesus lewat, dia cepat-cepat keluar dari rumah. Dengan merangkak-rangkak ceritanya begitu. Karena juga dalam nggak bisa berdiri lagi, udah lemes, 12 tahun pendarahan. Terus dia cepat-cepat pegang jubah Yesus punya. Apa yang terjadi? Kuasa Allah mengalir melalui tubuh Yesus. Dia tahu, siapa nih yang jamah saya? Saya merasakan ada kuasa yang mengalir dalam tubuh saya. Tanya sama orang-orang sekitarnya, para murid. Ya para murid nggak tahu siapa yang jamah. Orang yang jamah juga dari bawah. Tapi Tuhan tahu, dia lihat ada wanita itu, pendarahan 12 tahun. Dia kata, Tuhan aku yang menjamah jubahmu. Karena imanku mengatakan asal ku jamah jubahmu, saya sudah pendarahan 12 tahun Tuhan. Saya pasti sembuh. Waktu Yesus bilang apa? Pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di balik keselamatan, kesembuhan langsung terjadi. Bapak Ibu sudah diselamatkan loh, amin gak saudaraku? Maka kesembuhan pasti terjadi. Jadi kalau sakit jangan takut, jangan khawatir, doa. Firman-nya udah jelas, Yesekiel 38 ayat 9. Benar Yesekiel 39 ayat 9. Sirah 38. Sirah 38 ayat 9 itu jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Saya dapat itu langsung ya dari kuasa Roh Allah Roh Kudus, karena waktu itu saya sedang mereka-reka penyakit saya sebelah kanan ini cenut. Mungkin Eva tahulah. Ya, saya duduk sekantor sama Eva itu, saya enak di kantor itu ada AC nyentor ke badan saya, ke kepala saya bagian kanan. Hidup di Jakarta dulu AC kan baru-baru waktu tahun 98 ya. 90-an lah, 80-an ya. Saya nikmati itu, nggak tahu lama-lama saya sering sakit kepala, cenut, minum pil, minum piantotongwan, obat Cina, minum Panadol. Setelah saya sembuh, nggak lama kambuh lagi. Tiba-tiba ada teman saya nggak tahu cerita, Stefanus, temanku di Bandung ada sakit kepala nggak sembuh-sembuh di EG apa namanya, di ronsen kepalanya, dia ternyata tumor loh Stefanus. Terus dioperasi tapi gagal, akhirnya meninggal. Dia cuma cerita gitu, dia nggak tahu kalau saya sering cenut kepala saya. Saya terpengaruh saudaraku. Loh, jangan-jangan. Saya bersyukur sudah sering buka firman.
Begitu lagi khawatir, bingung, jangan-jangan gitu, saya buka persis Sirah 38 ayat 9. Itu tangannya siapa? Bukan tangan saya, saudaraku. Kata-katanya jelas, anakku jika kau jatuh sakit jangan berayal-ayalan. Berdoalah saja kepada Tuhan, niscaya sakitmu disembuhkan. Langsung saya spontan mohon ampun, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya mereka-reka penyakit saya terpengaruh dengan cerita teman saya. Sembuhkan saya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa bilu-bilu Tuhan. Sembuhkan saya oleh pengampunan dosa juga lah. Mohon kesembuhan. Saat itu langsung saya dapat kesembuhan saudara. Sampai saat ini. Tidak pernah lagi cenut-cenut. Tianto tongguan, panadol, apa bodrek, apa sudah kita singkirkan saudara. Ya. Karena udah kebanyakan minum obat-obat begitu, larinya nanti sakit ginjal lagi. Nanti lama-lama cuci darah lagi. Ya, tolak dalam nama Yesus Bapak Ibu. Bila tubuh Bapak Ibu dan saya dipelihara Tuhan. Amin. 1 Petrus 5 ayat 7. Tolong pegang baik-baik itu. Ya, Tuhan terima kasih Tuhan kau pelihara hidup saya, pelihara tubuh saya, ya, pelihara keluarga saya, anak-anak saya. Tuhan kau pelihara ekonomi pekerjaan kami Tuhan. Lakukan dalam doa sehari-hari melalui firman itu saudaraku. Maka firman itu akan menjadi rema namanya. Hidup dalam kehidupan kita masing-masing ya. Bukan sekedar bacaan. Ya, firman bukan sekedar bacaan dan hafalan, bukan. Tapi jadikan hidupan kita sehari-hari. Maka saya percaya Bapak Ibu pulang dari sini, Bapak Ibu tahir, amin. Hati Bapak Ibu ditahirkan Tuhan. Karena apa? Tuhan ada di sini. Walaupun Bapak Ibu tidak melihat Tuhan Yesus ada apa enggak, kalau saya percaya sungguh Yesus ada di sini. Loh, pasti orang bisa lihat Yesus? Enggak, tapi saya mengimani firman-Nya. Jika firman disampaikan, Yesus hadir. Karena pada awal mulanya firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman yang menjadi manusia itu Yesus selalu hadir di saat kita menyampaikan firman, saudaraku. Maka waktu kita berdoa menyampaikan firman dan terjadi kesembuhan, itu kuasa Tuhan yang hadir, yang menyembuhkan, bukan hebatnya kita, saudara, sebagai pendoa. Amin, saudara. Kita mau belajar hidup dalam firman Tuhan. Jangan hidup dalam dunia terus, capek, saudara. Ya. Ayat terakhir ini, ayat terakhir benar-benar terakhir loh ya. Saya nggak nambah lagi. 1 Yohanes 2, karena dia menyangkut masalah hal-hal yang akan Tuhan kasihi ya. 1 Yohanes bab 2 ayat 15. Ini ayat ini penting banget. 1 Yohanes bab 2 ayat 15 sampai 17. Ini pesan Tuhan juga buat kita hari ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia, di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap, saudaraku. Ingat baik-baik nih. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu akan hidup selama-lamanya. Amin. Taati firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mulai pulang dari sini, apapun yang bikin kita jengkel, jangan terpancing dengan kejengkelan. Pembantu lama bukain pintu, tetap, Nim, kok lama bener bukain pintu, kamu lagi istirahat ya? Oh ya nggak apa-apa, bukan pintu dulu, istirahat lagi ya. Begitu saudara. Karena apa? Hatinya sudah diubah. Kalau kita manusia dunia, kamu udah saya gaji, tidur melulu. Sudah kerja main HP melulu, kesal saudara, betul nggak? Nah sekarang kita nggak jadi kesal. Oh kamu suka main HP ya kalau kerja ya? Oke mari saya doain. Tuhan bebaskan ikatan HP yang dia pegang setiap hari. Dalam nama Yesus. Betul nggak saudara? Nanti dia membahas HP segen nggak enak saudara. Ada teman saya dia rajin persekutuan doa. Supirnya itu bikin kesel terus, jengkel saudaraku. Karena udah janjian suruh datang jam sekian lewat mulu. Akhirnya dia saking gak tahannya dia tetap marah saudaraku. Cuma marahnya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah marahnya dengan doa Bapa kami. Saking tidak mau berbuat dosa.
Ya, jadi banyak cara kita mau menghindar daripada godaan-godaan yang membuat kita jatuh dalam manusia lama. Godaan dalam berhala-berhala ya. Mari kita sungguh-sungguh mau bebas dari semuanya itu. Kita mau masuk dalam doa, mari kita ajak berdiri Bapak Ibu sekalian. Buka hati sekarang. Buka hati, jangan keraskan hati. Jangan tutup lagi hati kita. Karena Yesus sungguh Allah mengasihi kita, mau mengubah setiap kita. Firman itu adalah tajam seperti pedang bermata dua. Firman ini bukan buat Bapak Ibu saja, tapi juga buat saya pribadi. Supaya saya hidup benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh ada di tempat ini untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda dan pesan firman-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan Kau memberikan pembaruan dalam hati kami. Kau bebaskan kami dari segala ikatan-ikatan masa lalu kami. Kehidupan masa lalu manusia lama kami. Dari segala ikatan duniawi. Berhala. Ikatan-ikatan yang membawa kami dibenci oleh Engkau Tuhan. Namun sekarang kami mau berubah Tuhan. Melalui firman-Mu yang sudah menyadarkan kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Kau selamatkan Tuhan. Kau sudah memberikan kami penebusan dosa. Engkau Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan rahmat. Engkau yang tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan dosa-dosa kami Tuhan, masa lalu kami. Tapi pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mohon Tuhan, bebaskan kami dari segala pencemaran kehidupan ini. Dari segala ikatan-ikatan yang mengikat kehidupan kami saat ini. Dari kehidupan masa lalu kami, dari nenek moyang kami. Kami percaya Tuhan saat ini Kau putuskan ikatan-ikatan yang ada dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami dibebaskan dari berhala-berhala. Dari ikatan-ikatan si jahat Tuhan. Dalam nama Yesus. Maka saat ini Tuhan, tahirkanlah hati dan batin setiap kami Tuhan. Berikanlah kami air jernih, yaitu Roh Kudus oleh kuasa firman-Mu. Hati kami ditahirkan kembali. Supaya kami diberikan roh yang lemah lembut, hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan kemurahan, hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Berikanlah hati yang baru ya Tuhan. Tahirkanlah hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Serahkan hati kita saudara sekalian. Karena hati ini adalah sumber di mana penguasa itu ada. Kalau hati kita bersih, kudus, maka Roh Kudus yang bertahta di dalam hati kami. Jangan keraskan hati kita. Lembutkan hati kita. Buka hati kita. Segala keinginan-keinginan duniawi Tuhan. Keinginan kedagingan dan kuasa-kuasa si jahat. Kami mau tolak Tuhan di dalam nama Yesus. Beri kami kekuatan melalui Roh Kudus Tuhan. Supaya kami setiap hari boleh memilih yang benar. Kami boleh memilih apa yang baik di mata-Mu Tuhan. Apa yang Kau genapi, yang Kau sukai Tuhan. Yang Kau berkenan di hadapan-Mu. Di dalam hidup kami Yesus. Bagi kami yang mengalami gangguan apapun, sakit penyakit Tuhan, saat ini layaklah Tuhan. Setelah Kau tahirkan hati kami, sembuhkan yang sakit. Kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan dukungan doa. Teman kami yang sedang mengalami proses mengawali cuci darah. Yang hari ini dipasang alat untuk cuci darah Tuhan. Berikanlah Tuhan jalan-Mu, kekuatan mujizat-Mu Tuhan supaya bebas dari cuci darah. Supaya dia bisa mengalami ginjal yang baru, ginjal yang dipulihkan. Karena Engkau Yesus Allah yang sanggup menggantikan ginjal yang rusak jadi ginjal yang baru. Supaya berfungsi seperti sejak kala Kau ciptakan. Demikian saudara kami juga Tuhan, seorang ibu yang sakit kanker. Dia juga sungguh mohon padamu Tuhan. Dia mohon ampun di hadapan-Mu untuk kehidupan masa lalu dia. Yang penuh dengan pencemaran kehidupan. Dia minta sungguh-sungguh kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni segala kesalahan dosanya. Dan berikan doa kesembuhan karena daripada Engkau Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, ya saudara kami boleh mengalami kesembuhan dari sakitnya. Juga mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit tadi yang mengalami kanker tulang. Kami juga berdoa saat itu, kami nggak tahu Tuhan, tapi Kau tahu siapa dia. Kau sembuhkan juga sakit yang ada dalam tubuhnya mengenai kanker tulang yang dialami. Sehingga tulangnya diperbarui, dipulihkan kembali seperti sedia kala Tuhan. Dia boleh lebih dekat dengan Kau. Hatinya melekat kepadamu, maka Engkau akan memberikan jalan keluar dan memberikan kesembuhan yang sesuai dengan kasih-Mu.
Bapak yang makasih, kami juga berdoa untuk ujung-ujung doa yang sudah terkumpul ini Tuhan. Apapun wujud doa ini Tuhan, kami tahu segala permohonan, segala ucapan syukur, kami percaya Tuhan Kau akan menerimanya dengan penuh sukacita. Bagi yang mengalami kebutuhan khusus Tuhan, Kau berikan Tuhan jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Karena Kau bersabda Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Di saat kami tidak sanggup untuk menanggungnya Tuhan, karena Engkau lah Allah yang setia dan adil. Maka Engkau akan memberikan kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Sehingga kami menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Berkati urapi setiap mereka yang telah menuliskan, mengajukan ujung doa ini. Berikanlah sukacita, damai, sejahtera, dan tahirkanlah dari segala hati-hati yang tercemar oleh ikatan-ikatan berhala kehidupan masa lalunya. Yang kami tidak tahu, mungkin dia pun tidak mengerti, tapi Kau tahu Tuhan, tahirkanlah hati dan batin setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan persekutuan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah umat-umat-Mu yang hadir bisa mengajak teman-teman yang lain yang belum bisa hadir. Kau berkati para pastor, kepala di Pentagon ini Tuhan, di Santo Yakobus juga. Kau berkati para tim doa, tim pelayan, ketua daripada persekutuan doa di tempat ini. Kau berkati secara khusus Tuhan, supaya mereka semua dengan roh sukacita, dengan semangat untuk tetap melayani Engkau. Dengan segala hormat dan pujian kami mengucapkan syukur Tuhan, bahwa acara hari ini boleh terlaksana dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya, karena Engkau Yesus yang selalu menyertai kami. Segala pujian, hormat dan pujian kami sampaikan, dan kami percaya Tuhan saat ini Engkau ada bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, karena Engkau lah Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak sekalian, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Stefanus yang sudah Tuhan berkati untuk memberitakan kabar sukacitanya bagi kita semua. Bapak Ibu, sambil kita mendengarkan firman Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sungguh baik, sungguh banyak berkat yang sudah kita terima. Amin. Mari saat ini Bapak Ibu kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Allah memberkatimu, Allah memberkati kita. Persoalan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Koni. Shalom, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah hadir pada persekutuan pada siang hari ini. Kepada Bapak Stefanus Sugiarto kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah memberikan dan menguatkan iman kita atas firman yang telah diberikan pada siang hari ini.
Kepada Ibu Lia, terima kasih juga kesaksiannya yang telah memberikan dan menguatkan kita semua. Dengan kesaksian Ibu Lia ini semoga berguna untuk kita semua. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Evi dan teman-teman sekalian, kepada pemain keyboard Bro Lukas, terima kasih juga. Kepada petugas LCD, proyektor, Ibu Desi dan Ibu Sinta, terima kasih. Dan soundman kita, Bro Alvin, terima kasih. Kepada para petugas, penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman pada siang hari ini. Kamis malam tanggal 23 November jam 19.30 di tempat ini ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Hansen dengan tema hati-hati menilai hidup orang lain. Selasa pagi tanggal 28 November jam 10 di tempat ini juga ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Haryanto Onggo Diputra dengan tema jangan mencari pembenaran diri. Kemudian ada flyer jadwal PD pagi dan PD malam untuk di bulan Desember. Mungkin Bapak Ibu bisa foto agar bisa membagikan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kita ajak untuk mengikuti persekutuan kita. Kemudian PD pagi, PD malam, lansia akan mengadakan Natal bersama pada hari Sabtu tanggal 6 Januari bersama Romo Romanus, Romo Steve dan Bapak Benyamin Ratu yang bertempat di Sekolah Yakobus di Stasi Pegangsaan 2 lantai 5 dengan tema Yesus melawat bangsa yang berharap kepadanya. Kami juga minta kepada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, mari kita mengajak saudara ataupun teman lingkungan supaya dapat mengikuti acara perayaan Natal dan Tahun Baru di Stasi Pegangsaan 2. Kemudian ada SOS bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, mungkin ada masalah yang akan bisa dibantu melalui SOS ini di nomor HP 0888 550 1028 dari jam 6 sampai jam 24. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini, mohon berdiri dan kita saling berkenalan. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru. Kalau belum ada yang baru, minggu depan kita ajak teman-teman kita yang baru, kita ajak ke dalam persekutuan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, tim doa kami akan membantu mendoakan, nanti akan dibantu di belakang, nanti bisa menghubungi pengurusnya. Demikian pengumuman kali ini, sekian terima kasih dan sampai jumpa Selasa minggu depan, Tuhan memberkati. Terima kasih Sis Koni pengumumannya. Marilah sekarang kita menutup persekutuan doa ini dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas persekutuan doa pada hari ini, atas segala firman-Mu, pengajaran-Mu, yang boleh kami dengar pada hari ini melalui Bapak Stefanus Sugiarto. Tuhan, jauhkanlah dari kami berhala-berhala, dan biarlah kami mempunyai hati yang bersih. Kami boleh menjadi ciptaan-Mu yang baru, ciptaan-Mu yang taat kepadamu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk
Bapak Stefanus, agar Kau berkati Bapak Stefanus dengan kesehatan yang baik. Kau berkati keluarganya, pelayanannya, dan segala karya dalam kehidupannya Tuhan, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami semua yang berada di sini pada hari ini Tuhan. Kiranya firman yang sudah Kau taburkan dalam hati kami dapat sungguh-sungguh kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan, sehingga semua perbuatan kami baik di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memimpin langkah kami, memberkati kami, dan selalu menjaga kami, dan pakailah kami untuk menjadi berkat-Mu bagi sesama. Dan Tuhan, kami juga mau mengingat akan bangsa Indonesia, bangsa yang tercinta ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala rancangan-Mu, atas segala rencana-Mu damai sejahtera untuk bangsa ini Tuhan. Dan pada saat ini kami sehati untuk berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Marilah kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita bersatu berdoa untuk Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau mengakhiri persekutuan doa kita. Kita sungguh percaya kasih Tuhan tidak akan lepas dari hidup kita. Biarlah kita keluar dari pintu ini, kita akan membawa sukacita, kasih, damai sejahtera, dan terutama kuasa Tuhan yang sudah mengubah hidup kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Kita sudah diberi kuasa buat Tuhan. Sampai berjumpa Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati. Diberi kuasa ada mulia, menaklukkan musuh di bawah